Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Today we are going to learn about a biography. Okay, are you ready? Let's check it out. Biography. What is biography? Biography text is a detailed description of a person's life and written by someone else. It is non-fiction text. Jadi biografi teks adalah deskripsi secara detail, deskripsi seseorang yang secara detail ditulis oleh seseorang. Dan teks ini berupa non-fiction text, ya, non-fiction text. Karena biografi ini termasuk ke dalam recount, ya. Recount itu adalah pengalaman seseorang, gitu ya. Maka di sini adalah non-fiction, berarti nyata, ke cerita nyata. Oke. Kemudian the function of biography, fungsi dari biografi itu adalah apa? To tell a person's story about her or his life, ya, untuk menceritakan tentang kehidupan seseorang. Oke. Nah, seperti biasanya dalam setiap teks, untuk seluruh macam teks itu selalu ada yang disebut dengan generic structure, ya. Generic structure ini dimana untuk memberikan struktur teks supaya tidak kemana-mana dan supaya terstruktur, gitu ya maksudnya. Maka di sini generic structure-nya untuk biografi adalah orientation. Ya, orientation, it is the opening paragraph, gives the reader background information of the person. Di orientasi ini adalah paragraf pembuka di mana isinya adalah informasi tentang orang yang akan kita ceritakan. Seperti informasi itu misalnya siapa namanya, kapan lahirnya, di mana dia tinggal, kemudian anak siapa, itu secara detailnya, ya, itu secara detailnya. Nah, itu adalah orientation. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Yaitu events. Ya, eventsnya kalau dalam recount pengalaman pribadi itu biasanya eventsnya itu apa sih yang kita lakukan selama liburan misalnya, kan gitu ya. Kejadiannya itu misalnya yang pertama kita pergi ke situ, yang kedua nah itu chronological order, sorry. Nah, dalam biografi, ya, nah eventnya itu yang ditulis adalah perjalanan hidup orang itu dari mulai lahir, bahkan kalau mau sampai meninggal ya bisa sampai meninggal, gitu ya. Atau hanya achievement saja yang ditulis misalnya, ya. Nah, biasanya kehidupan pendidikannya dia, pekerjaannya apa, menikah dengan siapa, lalu meninggalnya kapan. Nah, itu biografi yang ditulis di eventsnya. Oke, mari kita lihat contoh dari teks biografi tersebut, ya. Read and study the structure and the language features of the following text. The early life of Mary Curie. Mary Curie, or Maria Sklodowska, was a Polish-born French physicist. She was born on November 7, 1867 in Warsaw. She was the youngest of 5 children. Her mother passed away due to tuberculosis when she was 11. Then she was brought up by her father, Ladislas. Like her father, she had interest in math and physics. Oke, pada paragraf pertama inilah yang disebut dengan orientation, ya. Orientation menceritakan main character, ya. Jadi main karakternya di sini diperkenalkan. Siapa Mary Curie ini, ya? Mary Curie yang nama aslinya Maria Sklodowska, ya. Kemudian dia orang mana? Orang Prancis, ya. Kemudian kapan dia lahir, yaitu lahirnya November tanggal 7 1867 di Warsaw, ya. Dan dia adalah anak kelima, ya, anak kelima. Kemudian ibunya sudah meninggal ketika dia umur 11. Kemudian dia
dirawat oleh ayahnya. Like her father. Nah, lalu kenapa sih? Apa yang akan kita ceritakan tentang Mary Carey ini? Karena dia itu seorang public figure yang di mana di sana interest in math and physics seperti bapaknya, gitu ya. Dia itu jadi scientist, gitu. Oke. Yang selanjutnya, she was an outstanding student in secondary school. In spite of her intelligence, she could not attend University of Warsaw because it was only for men. Therefore, she attended Warsaw's Floating University, an informal and secret higher education institution. That's the reason why she and her sister Bronya dreamed of studying for a formal degree abroad. However, they did not have any money for that. Then, she made a deal with her sister. Carey would support Bronya education. She would reciprocate after completing her studies. Okay. For about 5 years, Carey worked as a tutor and a governess while she was studying. At that time, she read a lot of physics, chemistry, and math books. Finally, she had an opportunity to realize her dream. She registered herself at Sorbonne in Paris. She was very serious about learning in Paris. She dedicated most her time studying. She did not care about her health. She had to survive in Paris with little money, so buttered bread and tea were only her diet. That's the reason why her health sometimes suffered. Carey had a master's degree in physics and mathematics in the 1870s. She was assigned to carry out a study of different types of steel and their magnetic quality. To do so, Carey did her experiments in Pierre Carey's laboratory. Then she married Pierre Carey. They become a scientific dynamic duo. Nah, itu ya. Jadi mereka punya nama, ya. Mereka punya nama yaitu scientific dynamic duo. Oke, nah untuk yang ketiga paragraf inilah yang disebut dengan events, di mana events di sini adalah menceritakan tentang Carey's life, ya, menceritakan tentang Carey's life. Di antaranya apa saja sih? Yaitu ada education. Di sini disebutkan ada educationnya. Dia itu sangat passion sekali untuk sekolah, ya, di luar negeri, tapi tidak ada biaya, ya. Dia sama saudaranya Bronyas, yaitu saling mendukung untuk menyelesaikan kuliahnya, ya, pendidikannya. Kemudian apalagi yang diceritakan di events di sini yaitu work, ya. Di sini selama 5 tahun dia bekerja sebagai tutor and a governess, gitu ya. Tutor sebagai tutor dan sebagai pemberi materi atau governess itu adalah orang yang memberikan materi di sebuah kursusan, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan governess. Kemudian Carey's personality, bagaimana sih personality-nya Carey's ini? Dia itu saking seriusnya tentang pelajaran dan mengutamakan tentang pendidikan, maka dia sendiri itu tidak mempedulikan kesehatannya, ya. Nah, karena dia uangnya sangat terbatas, tapi dia ini ingin sekali menyelesaikan sekolahnya, kuliahnya, maka dia makan hanya seadanya saja, yaitu buttered bread and tea, gitu ya, tanpa susu, misalnya tanpa daging, tidak, ya, hanya buttered bread aja, ya. Oke. Kemudian apa lagi? Yaitu relationship. Di sini relationship akhirnya Mary Carey karena bekerja di laboratoriumnya Pierre Carey, ya, akhirnya mereka menikah dan mempunyai julukan scientific dynamic duo. Nah, itu adalah
teks biografi tentang Mary Carey. Oke, kita lihat generic structure secara detailnya dan juga language features-nya. Oke, perhatikan ya. Tolong perhatikan untuk yang ini. Main karakternya, di sini ada generic structure-nya. Ini adalah generic structure ya, yang biru tua ini. Generic structure-nya seperti yang kita bahas. Main karakternya ini adalah orientation tadi ya. Main karakternya siapa? Carey's life story. Ya, main karakternya Carey's life story. Main karakternya adalah Mary Carey. Ya, Mary Carey. Kemudian Carey's life story-nya Carey's life story-nya diantaranya ada education, work, kemudian career personality, and relationship. Ini events, ini orientation. Ya. Kemudian education-nya di sini secondary school yang dialami, kemudian floating university, master's degree in physics in 1893, master in mathematics in 1874. Ini education-nya yang dia lalui ya sampai pada tahun 1894. Kemudian work, dia bekerja sebagai a tutor and a governess. Ini bukan sorry ya, typo. And a governess. Kemudian apalagi bekerjanya? Dia bekerja meneliti to carry out the study of different types of steel and their magnetic properties. Dia meneliti berbagai macam baja dan sifat magnetiknya ya, dan sifat magnetisnya. Itu dia meneliti tentang itu. Kemudian Carey's personality. Nah, di situ curious, ya, hardworking, serious, helpful, loyal. Ya, nah ini Carey's personality-nya. Meskipun di situ tidak curious ya, sama serious tadi yang ada di teks ini ya, hardworking, curious, serious, helpful sama loyalnya tidak diceritakan, tapi ini menurut pandangan writer ya, dia itu helpful and loyal. Kemudian relationship-nya di sini yang disebutkan ya, yang disebutkan di teks adalah bro-nya, yaitu sister ya, saudara perempuannya. Kemudian Pierre Carey sebagai partner and husband ya, itu. Ini relationship-nya. Lalu kita bahas the language features-nya. Ya, language features. Apa itu language features? Language features adalah ciri kebahasaannya. Ya, ciri kebahasaannya pada teks biografi ini adalah the use of pronoun, menggunakan pronoun. Kemudian menggunakan to be was atau were. Ya, kemudian juga menggunakan the simple past tense ya. Kemudian juga menggunakan writer's opinion. Ya, writer's opinion. Ini boleh digunakan karena memang ini writer bukan Carey-nya sendiri yang menulis, tapi writer orang lain ya. Maka harus memberikan opinionnya juga. Oke. Nah, kita lihat the use of pronoun. Contohnya, her parents were both teachers. Nah, ini yang disebut dengan pronoun. Pronoun adalah kata ganti. Ya, pronoun itu adalah kata ganti. Seperti her, his, she, him, I, you, we, they. Nah, itu juga termasuk pronoun ya, kata ganti orang. Atau misalnya di sini and she was the youngest of 5 children. Nah, she di sinilah yang disebut dengan pronoun. Jadi pronoun itu tidak menyebutkan nama orang, tapi dengan menggantinya dengan pronoun. Oke. Kemudian the use of was and were. Itu ya, contohnya her parents were both teachers. Ya, were both teachers, and she was the youngest of 5 children. Ya, oke. Nah, di sini perbedaannya was sama were, yaitu yang subjeknya jamak dan yang subjeknya tunggal. Itu aja ya. Kemudian
The use of the simple past tense, yaitu menggunakan tenses past tense, simple past tense ya. Nah, kalau simple past tense berarti tenses di situ menggunakan verb 2 ya. Kita lihat contoh kalimat di bawah. She had a bright and curious mind. Had di sini adalah kata kerja bentuk kedua. Ya, karena bentuk kesatunya adalah has atau have ya. Untuk she di sini maka bentuk kesatunya adalah has ya. Bentuk keduanya adalah had. Kemudian both Carrie and her sister Bronya dreamed of going abroad to earn a formal degree. Nah, ini dream di sini adalah kata kerja bentuk kedua. Karena bentuk kesatunya adalah dream tanpa ed ya, ini jadi penggunaan ininya. Kemudian yang selanjutnya adalah writer's opinion ya. She had a bright and curious mind and excellent at school ya. Nah, biasanya kalau writer's opinion itu menggunakan kata sifat ya untuk memuji orang tersebut ya. Ini bright ya, excellent, kemudian brilliant ya. A romance developed between the pair. Brilliant opinion ini ya. Jadi opinion itu penggunaan kata sifat. Tolong perhatikan satu kali lagi. Penggunaan kata sifat. Oke, karena nanti kalian akan diberikan tugas oleh ibu untuk mencari sebuah teks ya, teks yang biografi, kemudian kalian bikin tabel seperti ini. Ya, siapa main karakternya, kemudian life story-nya bagaimana dari mulai education, work, personality-nya, kemudian relationship-nya, kemudian juga language features-nya, the use of pronoun, kalian cari, tulis seperti ini. The use of was word-nya ada nggak? Cari, ada berapa kalimat. Kemudian the use of simple past tense-nya, cari juga, ada berapa kalimat. Dan writer's opinion-nya juga sama. Cari yang berbentuk kata sifatnya. Okay? Do you understand? Okay. If you don't understand, you can ask me in through email or WhatsApp. Okay? Okay. Next, biography. Jadi biography itu menulis tentang apa? The life story of a person life by someone else. Ya. Ini rangkumannya ya. The life story of a person write by someone else. Kemudian more than basic fact such as education, work, relationship, and death. Ya. Kemudian juga subject life story highlighting various aspects of his or her life, including intimate details of experience and may include an analysis of the subject's personality. Ya, seperti yang kita tadi highlightingnya apa sih yang diangkatnya? Kemudian non-fiction, ya, non-fiction berarti cerita nyata. Kemudian using pronoun he, his, him, she, her, and hers throughout the text, ya. Kemudian juga using the simple past tense throughout the text. Okay, that's all about biography text, and don't forget to do your assignment. Okay, well, that's for our lesson today. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon. Bye-bye.